Siap? Siap. Baik, silakan duduk. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa susah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Selamat, Bu. Slamet. Keterangannya ini. Siapa lagi? Revalia, Bu. Revalia, keterangannya? Alfa, Bu. Ya. Berarti 2 orang yang tidak hadir di pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian mengerjakan di grup yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas 10.6. Silakan kerjakan dulu soal pretestnya. Pretestnya. Kalau sudah selesai soal pretestnya? Ya, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan menanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Nah, pertanyaannya, nah, bagi yang bisa menjawab silahkan berdiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kalian diminta untuk menerangkan sesuatu dengan begitu banyak data di dalamnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, bagaimana? Salah satunya dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang data yang akan dijelaskan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Penya. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika kalian diminta untuk menerangkan sesuatu dengan begitu banyak data di dalamnya? Yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan atau menggambarkan terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Menggambarkan atau mendeskripsikan tentang sesuatu data yang akan dijelaskan, sehingga orang itu yang mendengarkan bisa membayangkan atau bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Agar kalian bisa memahami perkakas analisis data Microsoft Excel. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok dulu. Kelompok sudah dibagikan kemarin? Nah,
Kalau sudah dibagi kelompoknya, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di belakangnya, dan begitu juga kelompok yang seterusnya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan kelompok melihat tampilan video tentang Microsoft Excel atau mengenal Microsoft Excel, di mana video ini juga akan Ibu bagikan di grup kelas 10-6 WA grup kita. Silahkan disaksikan kelompok. Jadi nanti kelompok tolong saat menyaksikan video tidak ada yang berbicara sama temannya, saksikan videonya, simak baik-baik. Microsoft Excel. Yuk, kita mulai. Sebelum kita mengenal Microsoft Excel, apakah kalian tahu apa guna Microsoft Excel itu? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu. Apa sih fungsi dari Microsoft Excel itu? Permasalahannya seperti ini. Jika kalian dihadapkan pada banyak data, sedangkan data itu akan kalian olah, di antaranya mengalihkan, membagi, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Kalau cuma satu data, itu akan mudah. Tapi kalau banyak data, pasti akan sulit kan? Itulah gunanya Microsoft Excel, mempermudah pekerjaan kita. Saya beri contoh. Oke, ini contohnya. Di sini saya punya bilangan A dan bilangan B. Bilangan A di sini ada 10 data dan bilangan B ada 10 data juga. Pertanyaannya, ketika saya ingin mencari nilai A kali B, A tambah B, A minus B, A dibagi C, apakah itu akan mudah? Inilah fungsi dari Microsoft Excel untuk mempermudah mengolah data. Bukan cuma satu, tapi banyak. Di sini saya ingin mencari nilai dari A tambah B, nilai A kurangi B, nilai A dikali B, dan nilai A dibagi C. Di sini juga ada A dikali 10%. Kalau cuma satu baris saja kita cari manual akan mudah. Dan masalahnya di sini ada 10 data dan kita akan juga mencari totalnya, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah itemnya ada berapa. Inilah fungsi dari Microsoft Excel. Hasilnya akan seperti ini. File ini berisi perintah untuk membuka atau menutup file, menyimpan, print, dan sebagainya. Yang kedua ada tab home. Tab home ini berisi tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk memformat data. Ini adalah tampilan dari tab home. Yang ketiga ada tab insert. Tab insert ini berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek, gambar, clip art, diagram, pivot table, dan sebagainya. Kemudian ada tab page layout. Page layout ini berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur halaman. Kemudian ada tab formula, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan fungsi-fungsi formula yang terdapat pada Excel. Fungsi formula ini nanti bisa digunakan untuk mengolah data, seperti yang saya jelaskan di contoh yang pertama tadi. Group merupakan bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang terletak di bawah tab. Tab home, tab insert, tab layout, tab formula, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab split. Ini adalah tab split. Kemudian ada formula bar. Ini adalah tampilan dari kotak formula bar. Sel merupakan perpotongan antara kolom dengan baris. Jadi perpotongannya itu, di titik tengahnya itu adalah sel. Nama sel diambil dari perpaduan antara kolom dan baris itu sendiri. Misal, sel A1. Sel A1, bacanya dari kolom baru baris. A1, berarti di sini. Yang ketiga, select cell. Digunakan untuk memilih semua sel dalam satu worksheet. Tombolnya ada di mana? Tombolnya ada di ini. Ini adalah select cell. Kemudian ada name box, merupakan suatu kotak yang dipakai untuk menampung nama-nama rank yang dibuat Excel. Ini adalah name box.
yang terletak antara tab sheet dengan batang penggulung horizontal. Ini adalah tab sheet. Bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Kemudian ada formula bar, merupakan kotak isian yang nantinya dapat berisi rumus dari data yang sedang diolah. Letaknya dari mana? Letaknya ada di sini. Di samping tombol F8, ini adalah kotak formula bar. Tugas kalian adalah memasukkan data ini ke dalam tabel menggunakan pengolah angka Microsoft Excel. Nah, nomor 1 adalah pekerja 1, nomor 2 pekerja 2, nomor 3 pekerja 3. Di sini ada apa saja keterangannya? Ada nama, ada jam kerja, dan ada jam lembur. Jadi silakan kalian memasukkan data dari kartu pegawai ini ke dalam data tabel. Sudah dibuka Microsoft Excel-nya? Sambil, kalau sudah dibuka, sambil perhatikan di depan. Sudah seperti ini semua tampilannya? Nah, tadi di video sudah dijelaskan mana itu sel dan mana itu rank, atau mana itu baris dan mana itu kolom. Nah, di sini kalian akan memasukkan, Ibu jelaskan dulu sebentar, bagaimana cara mengisikan LKPD yang Ibu bagikan. Ini adalah kartu pekerjanya tadi. Silakan kalian masukkan ke dalam sel di Microsoft Excel ini. Ada nggak? Nah, petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan di sini adalah, bisa dilihat, buatlah tabel dari data yang tersedia di atas. Nah, tabel ini dari mana? Dari kartu pegawai. Datanya yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, buatlah tabel dari data yang tersedia di atas. Artinya tadi di atas itu ada kartu pegawai kan? Datanya dari sini. Artinya nanti datanya dimasukkan ke dalam tabel. Ada jumlahnya 10. Tadi ada data 1, pekerja 1, 2 sampai pekerja 10.
selesai? Sekarang kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil kerjanya untuk maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Ya, sudah? Kelompok yang lain tolong perhatikan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil karya kerja kalian. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pertama-tama sebelum kami mempresentasikan hasil daftar gaji bulan Oktober tahun 2023 yang kami selesaikan, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Nama saya Chelsea Febrina Bruginting dan di sebelah saya Rizky Vandari, Gabriel Angelin. di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data kami. Di sini nanti ada operator yang akan dilakukan oleh Deskia. Baik, di sini kan daftar di Excel itu kan pada masih kosong. Di sini kita akan mencari hasil upah kerjanya, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah atau disebut dengan neto. Di sini kita akan mencari upah kerjanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Begini caranya. Upah kerja. Kita klik dulu sama dengan. Setelah itu kita blok dulu jam kerjanya. Nanti bakalan ada rumusnya seperti ini. Setelah itu kita kalikan dengan 25.000. Nah, untuk 25.000 dapat dari mana? Ini sudah ditetapkan tidak bisa dapat diubah kembali. Setelah itu kita klik enter. Setelah klik enter maka hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita blok dulu, kita akan teruskan ke bawah seperti ini. Nanti maka ada hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk mencari upah kerjanya secara otomatis, kita tidak perlu mengkalikannya satu-satu atau menjumlahkannya satu-satu. Setelah itu kita akan mencari upah lemburnya juga. Upah lemburnya ini juga sama, kita mencarinya bagaimana? Kita klik dulu sama dengan. Setelah itu kita blok jam lemburnya. Di sini angka 15. Nah, karena ada rumusnya seperti ini, kita akan juga kalikan. Setelah itu kita kalikan 30.000. Sudah hasilnya 30.000, dapat dari mana hasil 30.000 ini? 30.000 ini sudah ditetapkan, tidak bisa diubah juga ya, seperti yang upah kerjanya yang dikalikan 25. Setelah itu kita klik enter, maka beginilah hasil yang kita sudah kalikan. Setelah itu kita akan mencari total upah. Caranya itu masih sama ya teman-teman, tapi yang bedanya ini kita bukan kalikan tapi kita jumlahkan. Kita klik sama dengan dulu. Setelah itu kita blok dulu upah kerjanya. Kita blok upah kerjanya. Setelah itu kita shift dengan tombol plus atau bisa ditambahkan. Shift. Nah, itu angka plus. Nah, setelah itu kita blok lagi untuk upah lemburnya. Kita blok ya teman-teman. Klik ya. Upah lembur ya. Upah lemburnya. Nah, setelah itu bakal ada rumus seperti ini, baru kita klik enter terhadap keyword atau divisi kalian masing-masing. Nah, maka hasilnya pun terjadilah. Setelah itu kita blok lagi ke bawah. Nah, setelah kita blok maka sudah ada hasilnya. Untuk mencari pajak ini juga dikalikan, tapi yang dikalikan adalah persenan. Kita klik dulu sama dengan pada keyword laptop ataupun PC kalian masing-masing. Setelah itu kita kalikan. Dikalikan total upah, kita blok dulu total upahnya. Setelah itu kita kalikan 5%. 5%-nya sudah ditetapkan, tidak boleh diubah ya teman-teman. Jika diubahkan maka beda lagi hasilnya. Setelah itu kita klik enter pada keyword masing-masing. Nah, sudah ada hasil dari pajaknya. Kita blok lagi ke bawah teman-teman seperti yang sebelumnya. Nah, inilah hasil dari hasil pajak kita yang sudah kita kalikan dengan 5%. Setelah itu kita akan mencari total upah atau disebut dengan neto. Kita akan sama dengan dulu.
Setelah itu total upah kita blok dulu total upahnya. Setelah itu kita kurangin, tanda kurang. Setelah itu kita blok lagi pajak. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita blok lagi sampai ke bawah nomor 10. Nah, ini adalah hasil dari total upah, yaitu dari daftar gaji bulan Oktober tahun 2023. Di nama-nama ini merupakan hasil dari upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah neto. Setelah itu nanti kami akan mengisi LKPD yang sudah Ibu Nopri berikan. Sekiranya dari hasil kami beritahukan ini, teman-teman dapat mempraktekannya di laptop masing-masing atau PC masing-masing. Sekian dari kelompok 3, sekian, terima kasih. Bagus, sudah bisa menjelaskan. Artinya kelompok 3 sudah bisa menggunakan program pengolahan angka Microsoft Excel untuk mengolah angka ke dalam tabel. Nah, setelah kelompok 3, ada lagi yang sudah yang mau mempresentasikan hasil karyanya, hasil karya kelompoknya, silakan maju ke depan. Boleh maju ke depan. Kelompok 1 sudah dikirim. Silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan. Kirim ke itu, sudah dikirim hasil kerja kalian. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai data tentang upah kerja dan jam kerja dari PT Maju Jaya. Di sini perkenalkan, saya Gracia Goli, dan di sebelah kanan saya Jelisa Pembina. Lalu ada di sebelah kiri saya Penyarian Nugraha, saya Solo Grasio, dan saya Sadia Pramukkan untuk operator Joysa untuk menyiapkan video. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana mencari upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, serta total upah atau neto. Jadi yang pertama, untuk mencari upah kerja, di sini upah kerja didapatkan dari jam kerja dikalikan dengan 25.000. Kenapa di sini kita kalikan dengan 25.000? Karena sudah ditetapkan dari PT-nya sendiri. Di sini di blok ini lalu dikalikan dengan 25.000. Lalu enter dan akan didapatkan hasilnya. Begitu juga jika teman-teman ingin mencari upah kerja untuk pegawai yang lain. Lalu di sini untuk upah lembur, upah lembur didapatkan dari jam lembur dikalikan dengan 30.000. Sama dengan upah kerja tadi, upah lembur 30.000-nya didapat dari ketetapan yang sudah ada. Jadi jam lemburnya dipencet C2 dikalikan dengan 30.000. Bisa didapatkan hasilnya di sini. Lalu sekarang untuk total upah didapatkan dari upah kerja ditambah dengan upah lembur. Sama dengan lalu diberi tanda tambah, lalu di sini ditambah dengan upah lembur. Nah, didapat hasilnya di sini, bisa teman-teman lihat. Begitu juga pengerjaannya untuk sampai ke bawah gitu. Lalu di sini untuk mencari pajak didapat dari total upah dikali 5%. Dikalikan dengan 5%. Kenapa di sini 5%? Karena sudah ditetapkan dari ketentuan PT-nya. Lalu untuk pengerjaan di bawahnya begitu juga selanjutnya. Untuk mencari total upah didapat, upah neto didapat dari total upah dikurang pajak. Di sini ya. Lalu dikurang dengan pajak.
depan, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 sudah memberikan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dari apa yang ditampilkan dari kelompok 1 dan 3 tadi, jadi kalian itu sudah bisa menggunakan program pengolah angka Microsoft Excel. Di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita menjumlahkan, artinya menggunakan tanda atau simbol plus untuk menambahkan. Tadi sudah dijelaskan, hasilnya sudah bagus. Tetapi tadi di kelompok 3 ada sedikit kekurangan, yaitu karena tidak ada garis atau bordernya, ya kan? Untuk membuat garis atau bordernya itu bisa kalian blok dulu ininya, ya kan? Klik kanan, pilih format cell, lalu pilih border. Kita pilih di tengah ini langsung biar semuanya bisa dibuat. Nah, seperti ini, ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah bordernya sudah ada, menjelaskannya juga sudah, tetapi untuk judulnya, cara seperti apa untuk menengahkan judul? Kita blok dulu judulnya, kita klik di Marian Cell, ya kan? Karena tulisannya terlalu turun, biar ke tengah kita, dan seterusnya. Tadi sudah disimpulkan bahwa kita menggunakan program Microsoft Excel adalah program pengolah angka, di mana datanya didapat dari data teks dan angka. Nah, di sini bisa kalian lihat data teksnya yang mana dan data angkanya yang mana. Data teks itu berada di nama, ya kan? Nah, dia berupa teks, berupa huruf. Sedangkan data angka dia didapat dari jam kerja. Nah, terus lagi upah kerja dan seterusnya. Kalau dia menggunakan huruf, dia artinya menggunakan data apa tadi? Data teks, ya kan? Karena dia menggunakan huruf. Data PD berarti kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai, sudah bisa menggunakan. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak? Tercapai. Artinya apa yang disampaikan sudah dipahami oleh siswa, oleh kalian. Dari apa yang kita lakukan hari ini, dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan bahwa program aplikasi pengolah data yang dibentuk dalam Microsoft, yang menggunakan Microsoft Excel, bahwa Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka yang digunakan untuk mengolah angka yang berupa atau yang terdiri dari baris dan kolom. Microsoft Excel. Ya, silakan refleksikan dirinya sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau sudah, Ibu akan memberikan soal post-test, kalian akan kerjakan lewat HP. Tapi setelah tantangan yang kamu temui dalam pembelajaran hari ini. Terus yang kelima, apakah ada usul yang ingin kamu berikan untuk materi hari ini? Nah, di sini boleh kalian centang antara pilihannya ada ya dan tidak, dan di situ juga ada keterangannya.
merefleksikan dirinya? Kalau sudah, sekarang buka HP-nya. Kita akan mengerjakan soal post test. Itu linknya sudah Ibu kirimkan di grup kelas 10.6. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah semua mengerjakan soal post testnya. Sekarang Ibu akan menginformasikan, HP-nya ditutup dulu nak. Ibu akan menginformasikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah tentang perkakas analisis data Google Colab atau Google Collaboratory. Kalau kita minggu ini sama minggu yang kemarin kita belajar tentang perkakas analisis data, yaitu tentang menggunakan secara manual. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang perkakas analisis data dalam bentuk menggunakan secara online. Artinya kita akan terhubung ke internet. Nama perkakas analisis datanya adalah Google Collaboratory. Untuk pertemuan minggu depan. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa program Microsoft Excel adalah program yang digunakan untuk pengolah data yang dihimpun dalam bentuk tabel yang berupa baris dan kolom. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, tapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, kita tadi membuka dengan berdoa. Kalau untuk menutupnya kita akan berdoa. Itu Ibu minta Andri maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Siang.